Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Alfitra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah saya buat dengan judul Konversi Floating Point ke Biner dan sebaliknya. Yang pertama itu ada pengenalan sistem bilangan biner. Sistem biner. Jadi sistem bilangan biner adalah sistem yang menggunakan hanya dua digit angka yang terdiri dari 0 dan 1. Ini adalah dasar dari semua komputer modern. Yang kedua itu ada representasi. Setiap digit dalam bilangan biner disebut bit. Setiap posisi dalam bilangan biner mewakili pangkat 2. Contohnya itu, bilangan desimal 5 diwakili sebagai 101. Dalam biner, 1 dikali 22 ditambah 0 dikali 21 ditambah 1 dikali 20 sama dengan 5. Next. Representasi bilangan pecahan biner. Yang pertama, pecahan biner. Bilangan pecahan biner mirip dengan desimal, tetapi menggunakan pangkat negatif dari 2. Berikut contohnya. Bilangan desimal 0,25, 0,625 dapat dipresentasikan sebagai 0,101 dalam biner 1 dikali 2 dikurang 1 ditambah 0 dikali 2 dikurang 2 ditambah 1 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 0,625. Selanjutnya itu ada konversi. Konversi pecahan desimal ke biner melibatkan perkalian berulang dengan 2 dan pengambilan angka integer yang dihasilkan. Next. Konversi bilangan biner ke desimal. Langkah pertama. Jadi, mulailah dari digit paling kanan dalam bilangan biner atau bit paling rendah. Langkah keduanya itu, kita kalikan setiap bit dengan 2 pangkat posisinya, dimulai dengan 20. Langkah ketiganya itu, kita jumlahkan semua hasil perkalian untuk mendapatkan nilai desimalnya. Next. Konversi bilangan desimal ke biner. Yang pertama itu ada bagi berulang. Jadi kita disuruh bagilah bilangan desimal dengan 2 secara berulang. Yang kedua, tulis sisanya. Tulis sisa bagi setiap pembagian. Sisa akan menjadi digit biner. Yang ketiga, baca terbalik. Baca sisa yang kita tulis dari bawah ke atas untuk mendapatkan representasi binernya. Next. Representasi bilangan floating point. Yang pertama itu ada tanda. Jadi bit pertama menentukan tanda bilangan 0 untuk positif, 1 untuk negatif. Yang kedua ada eksponen. Representasi biner dari eksponen menentukan besarnya bilangan. Yang selanjutnya ada mantissa. Representasi biner dari bagian pecahan bilangan memberikan presisi. Next. Nah, selanjutnya itu ada konversi bilangan floating point ke biner. Yang pertama itu normalisasi. Ubah bilangan ke bentuk normal dari 1 xx 2y. Yang kedua ada eksponen. Jadi kita konversi y atau eksponennya ke biner dengan menggeser titik biner. Yang ketiga ada mantissa. Konversi bagian pecahannya ke biner. Gabungkan tanda eksponen dan mantissa untuk mendapatkan representasi binernya. Nah, selanjutnya itu ada konversi bilangan biner ke floating point. Yang pertama kita pisahkan. Jadi kita pisahkan tandanya itu
kemudian eksponennya, dan mantisa dari representasi binernya. Yang kedua, konversi eksponen. Konversi eksponen biner ke desimal. Yang ketiga ada konversi mantisa. Konversi mantisa biner ke desimal. Yang keempat, gabungkan. Jadi kita gabungkan tanda eksponen dan mantisa untuk mendapatkan nilai floating point. Nah, jadi kesimpulannya itu konversi antara bilangan floating point dan biner adalah konsep penting dalam pemrograman komputer dan ilmu komputer. Memahami representasi dan konversi ini penting untuk memahami bagaimana komputer memproses dan menyimpan data. Kedepannya, kita dapat mempelajari tentang berbagai format floating point seperti IEE 754 dan bagaimana mereka diterapkan dalam berbagai aplikasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.